Menjadi seorang security di salah satu mall terbesar di kota Bandung adalah profesiku sejak 6 bulan terakhir. Sudah menjadi rutinitas bahwa jadwal shift malam setiap minggu pertama dan minggu ketiga di bulan baru. Namaku Didi. Malam ini aku akan menceritakan hal terseram yang pernah aku alami selama aku menjadi security di mall ini. Kejadian tersebut berawal ketika aku sengaja ingin menghabiskan rasa penasaran terhadap keangkeran lantai B1 di mall ini. Kebetulan malam itu aku mendapat shift malam. Beberapa karyawan di sini, bahkan rekan kerja seprofesiku, pernah berkata bahwa di lantai B1 ada sesosok pocong berkain kafan hitam yang kerap menjadi teror kepada siapa saja yang berada di mall ini ketika malam hari. Mereka berkata bahwa sosok pocong tersebut tidak mempunyai bola mata. Wajahnya hancur, seperti luka bakar yang hitam legam dan sedikit ada aliran darah, disertai bau busuk yang sangat terasa seakan mencekik leher. Namun selama aku mendapat shift malam, aku belum pernah sama sekali mengalami kejadian tersebut. Kalau lampu yang sering mati sendiri atau menjadi remang-remang, aku rasa itu hal yang biasa dan bukan karena sosok gaib. Hingga akhirnya malam itu aku mendapat shift malam kembali. Rasa penasaranku semakin tinggi terhadap sosok pocong hitam tersebut. Ya, bukan maksud menantang, tapi selama aku bekerja di sini, aku belum pernah diteror oleh sosok tersebut. Jadi, aku rasa itu mungkin sebuah lelucon yang bermaksud menakutiku saja. Pukul 23.00 setelah semua toko di mall ini tutup, aku mulai bergegas untuk berpatroli ke semua lantai. Seperti biasa, selalu lantai teratas dulu aku susuri. Langkah demi langkah aku jalani dengan perasaan biasa saja. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Hingga ketika sudah sampai di lantai B2 dan akan menuju lantai B1, tiba-tiba perasaanku berubah. Bulu kuduku perlahan mulai berdiri. Mungkin ini efek dingin selepas hujan. Sudahlah, lanjut saja, ujarku dalam hati. Malam itu Bandung memang diguyur hujan sangat deras dari sore. Dan ketika mulai tengah malam, hujan perlahan berhenti, menyesakkan udara dingin dan lembab yang begitu menusuk tubuh. Pintu lift lantai B1 terbuka. Perlahan, seperti biasa aku mulai berkeliling menyisir tempat ini dengan dibekali senter. Karena ketika mall sudah tutup, semua lantai pasti akan diredupkan lampunya. Namun, lampu-lampu di lantai ini tidak seperti di lantai yang lainnya. Cahaya begitu remang dan seakan seperti memberitahuku bahwa memang ada sosok pocong kafan hitam di sini. Tapi sekali lagi, aku berusaha menepis jauh pemikiran tersebut. Aku melihat ke arah jam tanganku. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 01:40. Langsung saja aku langkahkan kaki untuk kembali menuju pos di mana aku berjaga. Dalam remangnya lampu, aku seperti mencium bau busuk yang begitu menyengat. Sampai-sampai aku menutup hidung dengan sapu tangan yang selalu aku bawa. Aku berusaha mencari di mana sumber bau tersebut. Bisa saja ada binatang mati di sana dan aku harus membersihkannya agar tidak mengganggu. Hingga jarak beberapa meter, aku melihat seperti ada kain yang menjuntai di plafon dekat pintu lift. Dan aku rasa sumber bau tersebut ada di sana. Oh, mungkin Anda yang membuang bangkai binatang dan dibungkus kain gitu, gumamku dalam hati. Ketika aku akan menyoroti kain tersebut dengan senter, tiba-tiba saja senter mendadak mati. Sambil aku berjalan dengan mengepuk-ngepuk senter dan ketika senter mulai menyala kembali,
Kini aku melihat kain tersebut bukan hanya juntayan kain biasa, tapi ternyata itu adalah sosok pocong berkain kafan hitam. Aliran darah dan jantungku serasa berhenti. Kini aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa sosok pocong berkain kafan hitam itu memang ada. Wajahnya hancur. Banyak sekali belatung-belatung yang berjatuhan dari wajahnya. Dia tidak mempunyai bola mata. Namun, begitu seakan dia seolah menatapku dengan tajam sambil membuka mulutnya yang menganga. Dan keluar cairan seperti darah kental yang kehitam-hitaman. Aku hanya diam, tidak sanggup berkata apa-apa. Bahkan, surat-surat pendek Al-Quran sekalipun aku menjadi lupa. Pemandangan menyeramkan tersebut sungguh membuatku syok, sehingga mulutku seolah terkunci rapat. Entah berapa lama aku berdiri menyaksikan kejadian menyeramkan itu, namun yang pasti ketika aku tersadar, aku sudah berada di pos bersama 2 orang rekanku. Salah satu rekan kerjaku yang bernama Pak Anwar berkata bahwa aku sudah tidak sadarkan diri ketika aku ditemukan. Sebelumnya, Pak Anwar memanggilku via HT, namun tidak ada jawaban yang jelas. Hanya suara saja yang beliau dengar. Tanpa banyak berpikir, beliau langsung mencariku dan aku sudah ditemukan tidak sadarkan diri di area dekat lift lantai B1. Setelah tenang, aku mulai menceritakan kejadian apa yang sudah aku alami. Beliau membenarkan ucapanku tersebut, karena beliau sendiri pernah mengalaminya ketika patroli malam sepertiku. Kemudian beliau berkata lagi, kedepannya apabila shift malam lebih baik lantai B1 tidak diperiksa, lewat saja sudah, karena dikhawatirkan sosok tersebut akan menampakkan kembali dirinya. Beliau menceritakan asal-usul pocong hitam tersebut, karena beliau adalah salah satu satpam yang sudah ada ketika mal ini pertama dibuka. Ditambah lagi, beliau memang dekat dengan warga sekitar. Jadi, sudah tidak diragukan bahwa apa yang dikatakan beliau itu benar adanya. Demikian pengalamanku. Semoga kejadian malam itu tidak pernah aku alami lagi. Biarlah menjadi pengalamanku yang berharga bahwa tidak setiap rasa penasaran itu baik. Terkadang, kita harus membiarkan rasa penasaran terhadap sesuatu lebih baik dipendam saja. Karena tidak menutup kemungkinan, justru itu akan menjadi penyesalan pada akhirnya. Sama seperti yang sudah aku alami.